Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irham Alian dari Tonga, NPM 2408260021, blog Basic Endocrine, dan di sini saya akan menjelaskan itu basic metabolisme fisiologi. Jadi yang pertama itu ada konsep dasar metabolisme yang dimana metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, baik untuk memecah zat gizi agar menghasilkan energi maupun untuk membentuk struktur tubuh. Reaksi-reaksi ini tuh dia berlangsung terus-menerus di setiap sel tubuh dan menjadi dasar dari kehidupan itu sendiri. Dan energi yang dihasilkan dari metabolisme ini, dia itu tidak hanya digunakan untuk aktivitas tubuh yang terlihat, itu seperti bergerak ataupun berolahraga, namun juga itu untuk fungsi-fungsi yang tak terlihat seperti detak jantung, pernapasan, dan pengaturan suhu tubuh. Energi yang dilepaskan oleh metabolisme sebagian besar itu akan berubah menjadi panas, dan panas inilah yang akan membantu mempertahankan suhu tubuh kita. Dan suhu tubuh yang stabil itu penting karena proses kimia dan dalam sel itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Terlalu panas bisa merusak protein dan terlalu dingin juga dia juga bisa memperlambat metabolisme kita. Untuk mengukur energi dalam makanan yang dikeluarkan oleh tubuh, kita menggunakan satuan kalori. Dan satuan kalori yang kecil itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Namun dalam ilmu gizi dan fisiologi, kita itu lebih sering menggunakan kalori yang besar ataupun kilokalori yang setara dengan 1000 kalori kecil. Dan masuk ke basal metabolic rate atau BMR, itu adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi hidup dasar saat istirahat total, seperti bernapas, memompa darah, menjaga suhu tubuh, dan aktivitas organ-organ vital. Bisa dibilang juga BMR itu adalah pengeluaran energi dasar kita. Jadi pada orang dewasa dengan berat badan sekitar 70 kg, BMR rata-rata berada di kisaran 65 sampai 70 kalori per jam. Nilai ini itu menyumbang 50 sampai 70% dari total pengeluaran energi harian, terutama itu pada individu yang tidak banyak bergerak atau bisa disebut dengan sedenter. Dan BMR ini juga itu biasanya dikoreksi dengan menghitung luas permukaan tubuh dan berdasarkan tinggi dan berat agar perbandingan itu adil antar individu. Dan masuk ke faktor yang mempengaruhi BMR, dan BMR ini umumnya pada orang bisa berbeda-beda karena itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain itu yang pertama itu ada hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu salah satu pengatur utama metabolisme. Jika kadarnya tinggi, BMR itu bisa meningkat hingga 50-100%. Dan kemudian itu ada hormon seks pria atau testosteron. Dia itu meningkat BMR sekitar 10-15% karena itu dia merangsang pembentukan otot. Dan kemudian ada hormon pertumbuhan juga meningkatkan metabolisme sekitar 10-15%. Dan juga ada demam. Setiap kenaikan suhu tubuh 10 derajat Celcius itu bisa meningkat BMR hingga 120%. Dan saat tidur ini metabolisme menurun 10-15%. Dan kemudian ada malnutrisi. Jika tubuh itu kurang nutrisi dalam waktu yang lama, BMR ini bisa menurun 20-30% karena tubuh itu menyesuaikan diri untuk bertahan. Dan kita lanjut ke pengukuran laju metabolisme. Jadi beberapa besar yang dikeluarkan ada dua utama. Yang pertama itu ada langsung sekali kalorimetri langsung. Jadi orang yang ditempatkan di dalam ruang tertutup itu dengan sistem sirkulasi air, suhu air masuk dan keluar itu menunjukkan jumlah panas yang dilepaskan oleh tubuh. Namun cara itu sangat rumit dan biasanya itu hanya dipakai untuk penelitian saja. Dan ada metode tidak langsung. Jadi mengukur konsumsi oksigen atau O2 karena setiap kali tubuh itu membakar zat gizi pasti itu membutuhkan oksigen. Dan metode ini tuh lebih praktis dan bisa dilakukan dengan alat yang sederhana. Kemudian masuk ke keseimbangan energi atau energi balance. Jadi dalam tubuh kita energi itu mengikuti prinsip hukum termodinamika pertama. Energi ini tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya saja itu diubah bentuknya. Maka tubuh kita itu memiliki sistem input dan output energi. Yang pertama itu ada energi masuk atau input. Jadi berasal dari makanan yang kita konsumsi. Setelah dicerna, zat-zat gizi itu digunakan untuk menghasilkan ATP atau energi sel. Dan kemudian itu ada energi keluar atau output. Jadi yang pertama itu ada kerja eksternal. Jadi gerakan tubuh seperti berjalan, mengangkat barang, olahraga. Dan kerja internal itu bisa juga aktivitas otak yang tidak sadar. Dan kemudian ada fungsi dasar tubuh itu seperti jantung, pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Dalam kondisi yang ideal, energi masuk itu sama dengan energi keluar. Jadi berat badan itu akan stabil dan netral. Dan jika energi masuk itu lebih besar daripada energi yang keluar, itulah terjadi surplus dan kemudian energi itu
disimpan jadi lemak atau positif. Dan apabila energi masuk itu lebih kecil daripada energi yang keluar, dan tubuh itu akan mengambil cadangan, dan berat badan itu pasti akan menurun atau negatif. Dan kemudian masuk ke obesitas dan penyimpanan energi. Jadi obesitas terjadi itu ketika tubuh itu secara terus-menerus menerima lebih banyak energi daripada yang digunakan. Awalnya tubuh ini tuh menyimpan kelebihan energi dalam bentuk trigliserida di dalam sel lemak atau adiposit. Dan sel lemak yang sudah ada itu akan membesar dan untuk menampung lebih banyak lemak. Jika itu tidak cukup, itu tubuh itu akan membentuk sel lemak yang baru. Jadi rata-rata orang dewasa punya 40 sampai 50 miliar sel lemak. Dan tiap selnya itu dia bisa menyimpan sekitar 1,2 miligram trigliserida. Jadi jika asupan berlebihan terus terjadi, tubuh itu tidak hanya menyimpan lebih banyak lemak, namun juga menciptakan wadah baru untuk menyimpan kelebihan energi tersebut. Itulah kenapa obesitas itu sulit ditangani hanya dengan diet yang singkat. Baik, itulah penjelasan dari saya. Dan di sini saya mengambil referensi. Yang pertama itu ada Sherwood, dan kemudian ada Guiton, kemudian ada uh, dan juga saya mengambil 3 jurnal ilmiah, dan total saya referensi ada 5 referensi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.